Hai, jumpa lagi dengan saya, Kim di Inspirations by the Terrace. Kali ini saya akan membahas tentang topik yang berjudul Privileged Citizen. Jadi, tulisan ini saya tulis 4 hari yang lalu ya. Oke, saya pernah menulis sebelumnya bahwa sebaiknya Indonesia tidak pernah kemasukan COVID-19. Nah, kenapa begitu? Hal ini saya katakan demikian. Kenapa? Mengingat masih sering saya lihat ketika mengantar istri belanja ke supermarket, ada pasangan muda yang membawa anak kecil, usia toddler ya, sekitar 2-3 tahun gitu. Orang tuanya pakai masker, tapi si kecilnya malah enggak. Belum lagi orang hamil. Sebenarnya ibu hamil ini kan termasuk warga yang berisiko ya, tapi tetap keluar ke publik. Nah, ini repot. Padahal informasi terkait hal ini sudah diberikan. Mungkin entah informasinya agak nyampe atau orang sudah tidak peduli lagi. Kita tahu bahwa negara kita termasuk negara yang masih sedang berkembang. Artinya, kita punya potensi yang besar sekali untuk menjadi negara maju. Nah, hanya saja masih banyak PR yang harus kita kerjakan untuk mencapai keadaan itu. Masyarakat kita masih banyak yang belum teredukasi. Kita melihat dari cara kita memandang masalah. Seringkali kita masih memilih like dan dislike dalam menyerap informasi. Dari situ akan sangat berbahaya sekali ketika masyarakat kita dihadapkan dengan situasi berbahaya seperti penyebaran virus yang super cepat seperti COVID-19 ini. Sebagai warga negara yang memiliki privilege, yang dimaksud dengan privilege itu apa sih? Sudah seharusnya kita mengambil peran dalam memerangi penyebaran COVID-19 di negara kita. Kita yang bekerja di sektor industri, baik itu energi, layanan masyarakat, medis, konsultasi, keuangan, kita adalah sebagian dari privileged citizen, yaitu warga yang memiliki akses lebih kepada informasi dan fasilitas edukasi. Sudah waktunya kita kembalikan apa yang sudah kita terima bagi bangsa ini, menjadi ranger bagi keluarga kita, penjaga bagi kompleks perumahan kita, dan juga berjaga-jaga bagi kota kita. Buat masyarakat kita, aturan protokol seringkali menyulitkan dan mereka tidak terbiasa dengan segala aturan tersebut. Oleh karena itu, menjadi sulit sekali bagi Indonesia untuk melalui semua ini. Walaupun bukan mustahil, disinilah peran privileged citizen, warga yang memiliki kelebihan dalam banyak hal, untuk ikut mengedukasi dan memberikan informasi yang benar dan tepat kepada masyarakat. Saya yakin dengan berlangsurnya waktu dan dengan kearifan lokal yang kita miliki, maka peran privileged citizen bagi kemajuan negara kita akan segera terwujud. Pandemi inilah salah satu test case-nya. Dan ini bisa menjadi momentum, menjadi batu loncatan ketika kita bisa bahu-membahu melalui pandemi ini. Maka semua masalah lain pun akan dibuka jalannya. Masih kita temukan, bahkan sampai hari-hari ini, ada orang-orang yang memiliki pandangan salah terhadap virus ini. Ada yang menyebutkan teori konspirasi, ada yang mengatakan bahwa tidak memakai masker itu tidak apa-apa. Ini seringkali akan membingungkan masyarakat kita. Ketika ada informasi seolah-olah COVID-19 ini bukan penyakit berbahaya dan karenanya dapat diabaikan, maka orang akan cenderung lengah dan mulai kendor dalam penerapan protokol. Hal yang sebelumnya sudah dengan disiplin ia tegakkan, mulai ia abaikan sendiri. Nah, ini berbahaya. Disinilah peran privileged citizen. Terus mengedukasi dan memberikan informasi yang benar. Membuka mata masyarakat akan bahaya hoax. Membimbing mereka untuk selalu mengacu pada sumber informasi yang resmi. Masyarakat harus terus diarahkan agar berpikir setiap kali ada informasi yang masuk untuk tidak serta-merta mempercayainya. Cek dan recheck.
Dari mana sumber informasinya? Apakah dapat dipertanggungjawabkan? Apakah logis? Masyarakat kita perlu diajak untuk selalu bertanya dan mempertanyakan. Sesuatu yang mungkin di budaya timur bukan hal yang biasa dan kadang bisa dianggap kurang ajar. Tetapi pada akhirnya kita perlu hal itu. Mengapa? Karena proses edukasi dimulai dari rasa ingin tahu. Dan keinginan tahu kita bisa terbukakan hanya dengan bertanya. Bertanya dan mempertanyakan seharusnya bukanlah dianggap tabu. Itu adalah ciri masyarakat modern dan maju. Kebiasaan bertanya dan tidak mudah menerima informasi bisa menjadi jalan bagi kemajuan bangsa. Cobalah kita tengok masyarakat di negara yang sudah maju teknologinya. Mereka cenderung kritis dan menganalisa. Selalu memberi kesempatan pada diri sendiri untuk tidak cepat-cepat menerima dan merespon apapun. Memiliki kepercayaan diri yang teguh untuk melihat hal-hal dari segala sudut pemikiran. Tidak terburu-buru dan merasa ditekan untuk memiliki pendapat, tetapi memikirkan dengan betul segala aspek, sehingga pendapat akhir menjadi sesuatu yang solid dan dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat seperti ini akan mudah bekerja sama dengan pemerintah untuk kemajuan bersama. Karena semua lapisan berpikir dengan baik, dengan metode yang dapat dipertanggungjawabkan, siap memberikan kontribusi positif bagi kemajuan bangsa, sesuai dengan porsi masing-masing. Saya melihat gaya berpikir yang benar ini makin hari menjadi makin urgent di tengah-tengah masyarakat yang majemuk ini. Saya melihat dalam meresponi pandemi ini saja ada perbedaan yang begitu drastis antara satu kelompok masyarakat dengan yang lainnya. Ini tidak lain dikarenakan cara berpikir masyarakat kita yang bukan tidak sama, tapi cenderung lebih ke kurangnya akses pada informasi yang benar. Kurangnya edukasi juga menjadi salah satu faktor yang tidak kecil. Disinilah peran pendidikan. Privileged citizen atau masyarakat dengan privilege sudah seharusnya bisa ambil peran di situ. Mengisi celah yang belum terisi dengan memanfaatkan kreativitas, memanfaatkan fasilitas yang ada, pastilah banyak yang bisa dilakukan. Baik itu melalui jalur seni, media informasi, media sosial, dan seterusnya. Akhir kata, mari kita menjadi COVID Ranger bagi Indonesia. Menjaga Indonesia dari virus corona, dan terlebih lagi menjaga Indonesia dari virus kebodohan. Kiranya Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Amin. Nah, kebetulan tulisan ini saya tulis dalam rangka untuk ikut berpartisipasi dalam lomba yang diadakan oleh Pertamina untuk karyawan. Jadi saya tulis di sini hashtag Pertamina Employee Journalism, Pertamina COVID Ranger, dan BUMN untuk 75 tahun. Oke, sekian saja tulisan saya. Semoga ini berguna. Jangan lupa klik like, share, dan juga subscribe. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Nantikan video-video saya selanjutnya. Bye-bye.